teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 3 SD bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai dari topik A, teman-teman. Ini kita akan mempelajari tentang siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi, teman-teman. Apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan ya? Kira-kira apa, teman-teman? Ya, makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan atau kepunahan, teman-teman. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Kelangkaan juga bisa terjadi pada tumbuhan seperti pohon cendana yang berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi sehingga banyak ditebang secara liar dan tidak diiringi dengan reboisasi atau penghijauan ya teman-teman. Padahal pohon ini tidak mudah loh untuk tumbuh begitu. Jadi banyak sekali teman-teman kelangkaan-kelangkaan yang bisa terjadi jika tidak ada perkembangbiakan. Lalu kita akan melanjutkan tentang siklus hidup. Ini ada gambar tentang siklus hidup manusia, teman-teman. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya perputaran terjadi yang berulang-ulang, teman-teman. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran ya. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap, teman-teman, mulai dari janin, balita atau bawah 5 tahun, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nih, tadi kita sudah mempelajari tentang siklus hidup manusia. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama, ini ada contoh dari siklus hidup tomat, teman-teman. Jadi ini siklusnya dimulai dari biji atau benih. Kemudian benih ini akan tumbuh akar dan tunasnya atau menjadi kecambah ya. Setelah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan muda, lalu berkembang menjadi tumbuhan yang berbunga dan menjadi tumbuhan dewasa, di mana ini akan menghasilkan buah tomat, dan dari buah tomat ini nanti kita dapat biji lagi untuk ditanam. Begitu seterusnya, teman-teman. Lalu contoh yang berikutnya ini ada siklus hidup kucing. Dimulai dari kucing dewasa, ini akan teman-teman? Ya, akan hamil, kemudian akan melahirkan bayi kucing. Dari bayi kucing ini menjadi anak kucing, dan anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Begitu seterusnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada informasi, teman-teman. Jadi ternyata jumlah keturunan yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya siklus hidup mereka, teman-teman. Seperti yang terjadi pada beberapa hewan dan tumbuhan berikut. Dari contoh yang pertama ini ada kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk dewasa. Ia juga bisa menghasilkan ratusan telur. Lalu contoh yang kedua ada lalat yang membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat dewasa bisa mengeluarkan sampai 150 telur, teman-teman. Contoh yang ketiga adalah ini, gajah. Gajah ketika dewasa berumur sekitar 15 tahun. Induk betina mengandung anaknya selama hampir 2 tahun lamanya, teman-teman. Gajah pun umumnya hanya menghasilkan 1 anak setiap berkembang biak ya. Jadi ternyata siklusnya ada yang cepat, ada yang lama juga. Lalu berikutnya ini ada kangkung. Di mana kangkung ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh, teman-teman. Dalam waktu 4-6 minggu, tanaman ini sudah dewasa dan bisa dipanen.
Contoh yang kelima, ini ada padi. Padi membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk panen, teman-teman. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa siklus hidup antara hewan satu dengan hewan yang lainnya, tanaman satu dengan tanaman yang lainnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang lama, ada yang sebentar. Kemudian jumlah dari keturunannya atau dari anaknya itu juga ada yang banyak, ada yang sedikit, begitu ya teman-teman. Paham ya? Oke, baiklah teman-teman, video hari ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya.